Presbiter yang bertugas dalam ibadah keluarga streaming hari ini menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya ibadah ini membawa sukacita bagi kita semua. Bersama dengan pemberita firman, Ibu Penatua GB Kumambong, mari kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Sebab dialah Allah kita yang layak menerima hormat dan puji-pujian. Maka marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Maha Kudus, Bapa yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami umat-Mu telah Kau panggil dan Kau pimpinkan bersama keluarga-keluarga umat-Mu untuk bersekutu memuliakan kerajaan-Mu serta mendengar suara-Mu. Berkati kami umat-Mu yang sudah terhimpun ini, serta urapi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang bertugas khususnya bagi pemberita firman. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh-Mu, supaya persekutuan dengan Engkau selalu menghadirkan rahmat ke dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian yang akan kita baca secara silih berganti. Mazmur Pujian akan diambil dari Mazmur 25 ayat 12 sampai 18 yang berbunyi demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum kita membaca pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 hingga 11. Kita satu dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan di hari Rabu ini ya Tuhan, bersama kami dari sektor pelayanan 1 hingga 9 dalam ibadah gabungan, dalam ibadah syukur Rabu ya Tuhan, senantiasa Tuhan berkati kami. Lebih lagi ya Tuhan, siapkan hati kami untuk membaca firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, karena kami percaya hanya oleh bimbingan dan pertolongan Tuhan kami dimampukan. Inilah doa dan syukur kami berdoa padamu. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Petrus 2 ayat 4 hingga 11 yang menyatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, judul perenungan kita pada malam ini berjudul Menang dalam Pencobaan dengan Kuasanya. Sebagaimana sebuah surat yang dituliskan
untuk memberikan nasihat dan terkadang menunjuk kepada suatu atau beberapa topik yang spesifik. Bagian surat Petrus yang kita baca kali ini menunjuk pada keberadaan guru-guru palsu. Sesuatu yang palsu selalu tidak benar. Demikian pula guru palsu yang pada saat itu mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Bahkan mereka memutarbalikkan ajaran-ajaran Kristen dengan menyatakan penghakiman itu tidak ada. Surat Petrus menyebutkan bahwa keberadaan guru-guru palsu itu bukan fenomena baru. Yang sudah sejak zaman dahulu sudah ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Mereka menyangkal Tuhan, menghujat kemuliaan Tuhan, dan hidup di dalam hawa nafsu. Pembacaan kita malam ini, Petrus mengingatkan jemaat pertama dalam ayat 4 bahwa posisi para malaikat yang berdosa tidak lebih baik dari manusia. Posisi mereka sama di hadapan Allah. Sekali berdosa tetap berdosa. Siapapun pendosa memiliki nasib yang sama, yaitu menerima penghukuman. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak pandang bulu. Kalau dosa, ya dosa. Tidak ada dosa yang kecil atau besar. Kalau berdosa, kita akan menerima penghukuman. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi bukan berarti tidak ada orang yang berhasil mempertahankan iman mereka. Dalam firman Tuhan ditunjukkan bahwa Nuh dan Lot menjadi contoh orang-orang yang tetap beriman sekalipun hidup di antara orang-orang yang sesat. Kenyataan yang tidak terbantahkan ialah Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka yang tetap bertahan dalam iman mereka. Melalui firman ini, kita dinyatakan bahwa kalau kita penuh dengan ketaatan kepada Tuhan sekalipun kita berada di lingkungan yang sangat-sangat memang keadaan-keadaan yang tidak begitu baik, tetapi janji Tuhan bahwa Dia akan tetap memelihara kita sepanjang kita hidup taat kepada Tuhan. Karena kenyataannya seperti ini menjadi dasar bagi Petrus untuk menasehati jemaat supaya kita selalu waspada. Karena di sepanjang masa akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Mereka menggunakan segala macam cara, termasuk memutarbalikkan ajaran Kristen tentang kemerdekaan. Saat ini kita lebih waspada. Di zaman media sosial banyak yang kita terima seperti kiriman-kiriman berita lewat WA yang kalau kita cuman tidak mempunyai dasar dari Alkitab, kita bisa termakan dengan situasi seperti itu. Makanya melalui nasihat Petrus bahwa kita juga harus selalu membekali iman pengharapan kita kepada Tuhan dengan dasar Alkitab. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun nasihat Petrus ditulis pada abad pertama, nasihat ini juga berlaku untuk kita semua pada masa kini. Guru-guru palsu dan ajaran-ajaran tidak benar selalu ada di sepanjang masa.
Kita sebagai orang percaya dinasihatkan untuk selalu waspada, penting untuk melihat dan menilai ajaran-ajaran yang muncul sehingga bisa melihat sesuai tidaknya dengan ajaran yang benar, yakni keseluruhannya di dalam isi Alkitab. Pada masa modern sekarang ini, ketika kebenaran dipandang sebagai hal-hal yang relatif dan subjektif, kita diajak untuk tetap menilai dengan jernih supaya tidak termakan oleh ajarannya. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dan untuk semua itu kita tidak mengajarkan kepada sesama. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk selalu menjaga kedekatan dengan Tuhan, agar kita tidak salah jalan dan kembali kepada kecemaran dosa. Karena melainkan tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang sudah diingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Rajin membaca Alkitab, karena di dalam firman Tuhan kita akan diberikan pengetahuan oleh Roh Kudus, diberikan kemampuan agar supaya kita dapat menilai. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan untuk kita. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan menyanyi marilah kita
satu dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan Tuhan dalam hidup kami, atas kasih dan anugerah sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bersyukur ya Tuhan sehingga di hari Rabu ini ya Tuhan, kami bersama Jemaat Bukit Kasih boleh beribadah dalam ibadah keluarga. Kami mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami layak ada di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Untuk selalu hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu siapa diri kami. Kami adalah manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak ada di hadapan-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan. Kami mohon kekuatan Tuhan untuk kami agar supaya kami dapat melawan setiap godaan-godaan yang ada. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca di malam ini. Biarlah memberikan kekuatan untuk kami, bagaimana kami harus bersikap dan bagaimana kami harus melawannya Tuhan setiap godaan yang ada. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, yaitu gereja-gereja seluruh dunia terutama ya Tuhan untuk gereja kami Bukit Kasih. Senantiasa Tuhan berkati di dalam setiap pelayanannya. Tuhan berkati Pendeta Lucia Toisuta P5 dan keluarga, Ibu Mince Mulikale ya Tuhan, serta Bapak Emeritus Benaji Simon ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, senantiasa diberikan kekuatan kesehatan, kemampuan untuk mereka mengatur pelayanan dengan baik ya Tuhan. Biarlah gereja kami ya Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, Manukan dan sekitarnya Tuhan. Berkati setiap program-program yang ada, senantiasa Tuhan berkati ya Tuhan. Diberikan hikmat ya Tuhan untuk para presbiter dan PHMJ maupun ya Tuhan para pengurus ke-6 Pelkat ya Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam setiap pelayanan yang ada. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan, berkati ya Tuhan segala bidang-bidang yang kami gumuli ya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang ada. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon ya Tuhan biarlah tangan dan kasih setia Tuhan yang menopang dan menolong mereka, memberikan kesembuhan untuk mereka, karena itulah setiap harap mereka padamu Bapa, karena hanya Engkau yang dapat memberikan kekuatan dan kesembuhan. Berkati ya Tuhan segala kebutuhan mereka, obat-obat ya Tuhan, ataupun medis yang perlu mereka tempuh ya Tuhan, senantiasa Tuhan berkati. Demikian juga untuk keluarga mereka, senantiasa diberikan kesabaran di dalam merawat mereka. Bapa Sorgawi, kami serahkan ya Tuhan untuk jemaat di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada ya Tuhan. Biarlah tangan dan kasih Kristus ya Tuhan yang akan memampukan memberikan jalan keluar. Bapa Sorgawi, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kami jemaat-jemaat yang melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Senantiasa Tuhan berkati, biarlah kasih setia Tuhan untuk kami ya Tuhan selalu nyata, dan itulah dalam kehidupan kami nyatakan dalam sikap hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan berbagai hal dan banyaknya persoalan, dan kami hanya mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menopang kami.
Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sebagai tanda kasih dan dukungan terhadap pelayanan tubuh Kristus. Firman-Nya yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan
Jemaat, marilah kita berdiri dan mendoakan persembahan ini. Ya Allah, Bapa Maha Kudus, jika kami mengingat akan korban persembahan yang Kau beri dalam kematian Yesus Kristus, maka pemberian kami tidaklah berarti apapun. Segala sesuatu yang kami persembahkan bukanlah untuk menyatakan kekuasaan dan kekuatan tangan kami, melainkan menunjukkan kasih dan ketaatan kami kepadamu. Inilah tanda kesediaan kami melayani Dikau ya Bapa, dan terimalah ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Amin. Jemaat bersilakan duduk. Berikut adalah warta sektor, mohon perhatian sebentar untuk jemaatnya. Warta ibadah keluarga Rabu, tanggal 23 November 2022. Yang pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Penatua GB Kumambong, serta presbiter yang bertugas dan organis pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Yang kedua, ibadah keluarga gabungan diberitahukan kepada Jemaat Bukit Kasih Surabaya dalam rangka menutup rangkaian kegiatan ibadah rutin di sepanjang tahun layan 2022, maka akan dilaksanakan ibadah rutin gabungan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, pukul 19.00 WIB di Gedung Gereja Bukit Kasih, dengan tema menantikan kebenaran. Mohon menjadi perhatian dan kehadiran warga jemaat. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 23 November 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Ingatlah firman Tuhan hari ini untuk jangan takut, kita tidak sendirian. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Apapun pergumulan kita hari ini, jangan menyerah, terus maju. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesusahan, kesedihan, dan kesulitan yang kita alami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jika
jemaat, pulanglah dengan selamat dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.